Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Benny Ramdhani, di channel Benny Info. Oke, kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara mencari nama untuk karakter novel yang sedang kita buat. Oke, banyak caranya tentu saja. Tapi di sini saya hanya akan membagikan 12 tips ya, 12 cara. Nah, apa aja itu saya akan uraikan tentu saja setelah kalian semua ikut subscribe channel ini. Ya, jangan lupa subscribe dulu dong yang banyak channelnya ya. Dan jangan lupa untuk sharing kalau merasa video kali ini sangat bermanfaat. Kali aja juga teman-teman kalian memerlukan konten dari video ini. Komen juga biar saya semakin semangat ya. Terima kasih semuanya yang udah subscribe. Dan sekarang kita ke bumper dulu sebentar. Oke, langsung aja kita ke nomor 1. Nomor 1, sesuaikan nama dengan umur dan periode karakter ya. Misalnya usianya dia usia remaja pada tahun 80-an gitu ya. 90, 80 ke 90 gitu ya. Nama-nama tokohnya kayak Arif, Dewi, Putri itu ya masih wajar ya. Dan mungkin tahun-tahun periode sebelumnya nama-nama seperti Siti, Midun, Sudin kayak gitu ya wajar juga. Tapi kalau dibawa ke tahun sekarang udah berbeda ya. Jadi harus diingat nama, usia, dan periode waktu kejadian dari cerita itu harus disesuaikan. Jangan sampai nama-nama remaja tahun 80, 90 dipakai untuk setting tahun-tahun sekarang ya milenial. Oke. Yang kedua, pastikan juga nama yang kalian berikan kepada karakter itu sesuai dengan etnik atau suku, bahkan juga agamanya. Ya, kadang-kadang saya pasti bingung deh kalau misalnya namanya nama-nama orang Batak misalnya, tapi dia sukunya Sunda, kan nggak mungkin. Atau dia pakai nama-nama Chinese, tapi sebenarnya sukunya dia atau etniknya dari Jepang, kan nggak mungkin juga. Atau katakanlah kalau dari agama misalnya dia, kalau Muslim biasanya pakai nama Yusuf, bukan Yosef, seperti itu ya. Atau biasanya pakai nama Daud, bukan David, seperti itu. Jadi sekali lagi sesuaikanlah namanya dengan etniknya, sukunya, dengan agamanya, biar pas aja sih. Yang ketiga jangan lupa ya ada psikologi huruf. Biasanya berapa konsonan itu memiliki atau merujuk pada kepribadian tertentu ya. Misalnya yang fisiknya kuat kayak gitu ya pakai nama K atau T atau G ya, gagah gitu ya, atau identik dengan Gatot Kaca gitu ya. Jadi nama-nama tokoh atau karakter dengan huruf G biasanya cenderung seperti itu ya, Glenn atau apa ya. Kemudian nama-nama yang lebih romantis itu biasanya yang ada huruf H, Harry atau katakanlah D gitu ya. Ada beberapa jenis konsonan huruf yang merujuk pada jenis kepribadian tertentu. Jadi itu sebenarnya bisa kita pelajari dan kita cari di internet ya. Sekarang yang nomor 4. Nomor 4 ini adalah nama-nama yang memiliki makna dalam bahasa tertentu ya. Kalau dulu misalnya nama orang Indonesia itu kan ya Mawar, Melati karena ingin anaknya seharum Mawar, jiwanya sebersih Melati. Kalau sekarang biasanya tetap dipakai nama bunga-bunga, hanya biasanya juga dipakai misalnya dari bahasa Arab misalnya, atau dari bahasa Jepang, bahasa Korea gitu ya, bahasa Latin. Ya intinya sih sebenarnya sama, hanya sekarang karena sudah global gitu ya, cenderung memakai nama-nama serapan dari bahasa asing. Bahkan nama-nama bunga itu udah ambil dari bahasa Rusia misalnya. Ya, boleh-boleh aja sih, yang penting ada maknanya. Oke? Kita sekarang ke nomor kelima.
Ya, nomor 5 ini hindari memberikan nama-nama pada karakter di novel kalian itu yang similar, yang mirip-mirip gitu ya. Misalnya yang satu namanya Salsa, yang satu namanya Salma, yang satu namanya Salva, misalnya Salma Salwa, kayak gitu-gitu deh. Sampai kita bingung yang baca ini yang mana ya tadi ya, Salma apa Salwa. Sering gitu kan. Jadi entah itu di depannya, entah di ujungnya, entah ya pokoknya mirip-mirip itu sering banget. Bahkan untuk nama kembar sekalipun sebaiknya hindari yang mirip ya. Karena di Mahabharata misalnya ya, di Pandawa itu kembar tuh namanya juga nggak mirip-mirip banget ya. Nakula, Sadewa kan jauh ya, Nakul, Sahdev kalau bahasa aslinya. Nah, kita juga usahakan seperti itu, jangan bikin nama yang mirip-mirip. Sekarang kita ke nomor 6. Ya, nomor 6, pastikan nama yang kalian berikan untuk karakter di novel itu mudah dibaca. Jadi jangan sampai namanya itu misalnya huruf hidupnya kebanyakan, I-nya ada 5, O-nya ada 7. Atau huruf mati semua gitu ya, K, ya, jadi misalnya 10 huruf tapi huruf hidupnya cuma 2 gitu ya konsonannya, jadi agak susah lah dibaca sama kebanyakan pembaca di Indonesia, meskipun dia katakanlah namanya atau etniknya dari Rusia gitu, bukan berarti kita memilih nama yang susah-susah. Carilah nama-nama Rusia yang gampang dibaca oleh pembaca Indonesia. Paham? Nomor 7. Ya, nomor 7 ini, jadi kalian sebenarnya boleh-boleh aja sih pakai atau memberikan nama karakter di dalam novel kalian itu nama-nama yang unik, nama-nama indie lah istilahnya. Misalnya, kusambut pagi, jelang sore, jelang senja ya. Cuman kalian harus memastikan ada penjelasan kenapa mereka karakter-karakter itu memiliki nama yang unik. Tapi dalam beberapa hal ya, dalam beberapa kasus, saya jarang banget menemukan novel dengan karakter unik itu, nama yang unik itu bisa sukses. Biasanya justru nama-nama yang ya biasa-biasa aja sih, yang gampang diucapkan tadi. Nathan, Dylan, misalnya ya. Sampai kita ke nomor 8. Ya, nomor 8 ini, jika kalian bingung mencari nama untuk karakter yang kalian tulis, cobalah ingat-ingat dia punya orang tua profesinya apa. Biasanya, orang tua itu memberi nama kepada anaknya berdasarkan referensi yang dimilikinya. Misalnya, kalau dia orangnya alim gitu ya, taat beragama, biasanya ambil nama-nama dari kitab suci ya, entah dia Muslim atau Kristen, Nasrani gitu, ya biasanya kasih nama-namanya dari sana. Tapi misalnya bisa juga misalnya nama-namanya seorang dokter diambil biasanya ya tokoh-tokoh dokter terkenal, atau nama kalau orang tuanya tentara, polisi ya dari bidang profesi tersebut. Ya, coba deh cari dari sana. Ya, yang ke-9 ini adalah nah, buat kalian yang kekeh pengen pakai nama yang susah dibaca itu, atau nama indie yang unik-unik itu, sebenarnya jalan satu-satunya yang bisa memaklumi adalah memilih satu nama panggilan yang lebih ringan atau lebih gampang dibaca ya. Misalnya namanya Slosafariaske. Panggilannya Sofa atau Kiki atau apalah, pokoknya yang mudah untuk dibaca ya. Pakai nama panggilan yang lebih ringkas ketimbang nama panjang suranjangnya. Kayak bisa ya, pokoknya kalian harus upayakan itu menggantikan nama panjangnya yang susah dengan nama panggilan yang simple. Itu akan diterima oleh pembaca. Kita ke nomor 10. Ya, nomor 10 ini hindari nama-nama yang kalau ada sebutan di depannya itu jadi nggak enak didengar ya ketika dilafazkan. Misalnya namanya
Maman gitu ya, jadi Paman Maman, nggak enak didengarnya. Atau Sukma jadi Bu Sukma, mungkin diganti bunya jadi apa, Bunda Sukma, mungkin pas ya, tapi kalau Bu Sukma mungkin salah satunya diubah aja. Atau Abang Bambang, jadi kedengarannya ya kurang enak kan. Terus misalnya Kakak Raka, jadi jangan dipaksakan juga, cari yang sepadanannya, tidak terlalu ganggu lah ketika dilafazkan. Saya pikir sih nggak terlalu susah ya untuk menggantikan nama agar lebih enak terdengar. Bisa kan? Sekarang di 11. Ya, cara ke-11 ini adalah hindari nama depan dan nama belakang yang nggak sinkron ya, yang nggak cocok lah. Misalnya nama depannya ke barat-baratan, terus belakangnya namanya terlalu etnik. Misalnya Gorbachev Surupriyatna atau terbalik Cecep Gorbachev. Ya pokoknya harus padan lah ya. Misalnya orang tua misalnya ngasih nama etnik tertentu ya biasanya keseluruhan depan dan belakang, dan rimanya juga biasanya terdengar pas ya. Misalnya depannya biasanya 2 suku kata, belakangnya 3 atau 3 dan 3 ya. Jarang banget yang depannya itu 4 suku kata, belakangnya 2 ya. Biasanya yang belakang itu lebih panjang dari yang nama depan. Ya, jadi sekarang kita udah di penutup, di nomor 12. Nomor 12 ini pesannya, jangan kasih nama karakter yang kalian tulis di novel dari karakter di novel lainnya yang terkenal. Misalnya kalian kasih nama Clark Kent, ya nama fiktif gitu ya, nama fiktif, nggak harus novel sih, komik misalnya kalian pakai nama itu. Atau kalian kasih nama Louis Lane, atau kalian kasih nama Dylan, kasih nama Milea, ya nggak etis juga sih ya, selain kayaknya kurang kreatif. Terus tiba-tiba kalian ngasih nama Salma, Nathan, kan banyak banget ya nama di bumi ini. Dan kalau kalian masih bingung juga, kalian cari situs-situs nama ya, nama.org atau baby's name segala macam, bisa ya. Oke semuanya, sampai di sini dulu video tentang nama ini. Ya, sebenarnya tips ini nggak berlaku kalau kalian sedang nulis novel genre komedi ya, atau parodi gitu. Biasanya malah namanya itu acak-acakan ya, nggak beraturan. Bisa aja nama tokohnya ya, Gajah Mada, Ken Arok gitu. Namanya juga komedi ya. Tapi ya, komedi-komedinya tetap membuat atau menciptakan sebuah nama baru itu lebih keren lah pokoknya. Oke semuanya, selamat mencari nama yang pas, yang bisa meledak, kemudian bisa mengangkat novel kamu, dan semoga berhasil. Sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe channel ini yang belum subscribe. Jangan lupa share juga sebanyak-banyaknya, komen, like juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.